Baik, perkenalkan nama saya Yosia Ganta Purba dengan NIM 221401132. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ringkasan materi kuliah 8-13 pada mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi. Fokus utamanya yaitu Cloud, Edge Fog, Security, Performance, Industrial Applications, dan Quantum Computing. Next. Ada 6 bagian utama yang saya rangkum, yaitu cloud computing, edge dan fog computing, keamanan arsitektur cloud edge, konsep kinerja dan optimisasi, implementasi di industri, serta tren komputasi terbaru yaitu quantum computing. Selanjutnya, selanjutnya adalah kita akan membahas cloud computing. Pada kuliah 8, kita membahas cloud sebagai model komputasi berbasis internet yang bersifat on-demand dan scalable. Cloud menyediakan 3 model layanan, yaitu IaaS, PaaS, dan SaaS, serta beberapa model deployment seperti public, private, dan hybrid cloud. Kemudian keunggulan dan tantangan cloud. Cloud memiliki banyak keunggulan, seperti skalabilitas yang cepat, biaya yang lebih rendah, dan manajemen yang terpusat. Namun ada beberapa tantangan penting, yaitu keamanan data, latensi untuk aplikasi real-time, dan risiko vendor lock-in. Inilah alasan mengapa muncul pendekatan komputasi yang lebih dekat ke perangkat, yaitu Edge dan Fog. Next. Kemudian kita akan membahas mengenai Edge Computing. Edge computing memudahkan pemrosesan data mendekati sumbernya, seperti sensor. Keuntungannya adalah latensi sangat rendah, penggunaan bandwidth lebih hemat, dan sangat cocok untuk aplikasi real-time seperti kamera AI atau kendaraan otonom. Selanjutnya, kemudian kita akan membahas mengenai fog computing. Fog computing berada di tengah antara cloud dan edge. Fog berfungsi sebagai lapisan agregasi untuk mengolah data sebelum dikirim ke cloud, sehingga cocok untuk sistem IoT dalam skala besar. Selanjutnya, perbandingan cloud, fog, dan edge. Secara sederhana, cloud itu terpusat, fog berada di regional, dan edge berada di paling dekat dengan perangkat. Semakin dekat dengan perangkat, latensi turun, tetapi kapasitas komputasi juga ikut turun. Selanjutnya, kemudian apa yang menjadi tantangan Fox dan Edge? Meski menjanjikan, Edge Fox juga memiliki tantangan. Di antaranya adalah perangkat yang sangat beragam, keamanan yang lebih kompleks, skala sistem yang besar, serta batasan energi dan resource pada perangkat Edge. Selanjutnya, kita akan membahas keamanan cloud dan Edge Fog. Kuliah 10 membahas ancaman keamanan. Pada cloud, ancaman seperti data breach, misconfiguration, dan serangan DDoS menjadi fokus utama. Pada Edge dan Fox, resikonya lebih besar karena perangkat berada di lapangan dan mudah diakses secara fisik. Selanjutnya, pendekatan keamanan modern. Solusi keamanan modern mencakup Zero Trust Architecture, enkripsi end-to-end, penggunaan blockchain untuk trust, lightweight kriptografi untuk perangkat IoT, serta containerization yang aman. Kemudian selanjutnya, pada kuliah 11 kita membahas konsep kinerja paralel. Speed up digunakan untuk mengukur seberapa cepat program berjalan pada banyak prosesor. Efisiensi untuk melihat pemanfaatan prosesor, dan Amdahl's Law menjelaskan batas percepatan berdasarkan bagian serial program. Dan selanjutnya, kemudian kita akan membahas mengenai serial fraction. Curve Flood Matrix digunakan untuk menganalisis apakah kinerja terhambat oleh overhead atau bagian program yang tidak bisa diparalelkan.
Jika nilai F naik saat jumlah prosesor bertambah, artinya ada bottleneck. Selanjutnya, optimisasi sistem cloud, fog, dan edge. Optimisasi bisa dilakukan melalui load balancing, auto scaling, data locality optimization, chasing, pipelining, dan orkestrasi seperti Kubernetes. Ini penting agar sistem tetap efisien meski berjalan di lingkungan besar dan heterogen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai implementasi industri. Pada kuliah 12, kita melihat bagaimana teknologi ini dipakai di industri. Industrial IoT menggabungkan sensor, edge, dan cloud untuk pemantauan real-time dan predictive maintenance dalam proses industri. Selanjutnya, peran machine learning, big data, dan parallel processing. Machine learning meningkatkan kemampuan prediksi, big data mengolah data dalam jumlah besar, sedangkan parallel processing mempercepat pipeline pengolahan data. Gabungan ini melahirkan IoT, integrasi AI, IoT, dan Edge. Selanjutnya, kita akan membahas manfaatnya di bagian industri. Beberapa manfaat nyata yang dapat dilihat adalah termasuk optimasi produksi, deteksi anomali sensor, efisiensi energi, peningkatan kualitas produk, dan otomatisasi penggunaan robotika cerdas. Selanjutnya kita akan membahas quantum computing pada kuliah 13. Kuliah 13 membawa kita ke tren terbaru, yaitu quantum computing. Quantum menggunakan qubit sebagai sifat superposition dan entanglement, memberikan kemampuan komputasi yang jauh melampaui komputer klasik untuk masalah tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai algoritma kuantum. Algoritma penting seperti SOR bisa memecahkan kriptografi RSA, Grover mempercepat pencarian data, dan Hamiltonian simulation digunakan untuk simulasi material dan kimia. Kemudian selanjutnya, tantangan kuantum. Saat ini kuantum komputer masih dalam era NISQ, jumlah qubit yang masih sedikit, tingkat error yang masih tinggi, dan membutuhkan suhu ekstrem. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan menuju komputer universal. Kemudian kita akan bagian terakhir. Sebagai kesimpulan, cloud menjadi backbone modern, edge dan fog menyelesaikan tantangan latensi, keamanan menjadi faktor kritis, optimisasi kinerja sangat penting untuk sistem skala besar. Industri sangat diuntungkan melalui IoT dan AIoT, dan kuantum menjadi masa depan komputasi. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.